mesin, misalnya seperti gergaji beton dan lain sebagainya, ada twin saw, ada rotary saw dan lain sebagainya. Kemudian bisa juga menggunakan hand tools, yaitu bisa menggunakan kampak besar yang berkepala datar, kemudian bisa menggunakan battering ram, bisa juga menggunakan polo gudam yang besar. Dan bagaimana cara untuk membuka langit-langit yang ada di dalam suatu bangunan. Yang pertama, peralatan yang dibutuhkan adalah jenis peralatan pengait seperti pick pull, quick hook, plaster hook, dan lain sebagainya. Kemudian petugas harus menggunakan pakaian pelindung diri atau gunakanlah APD yang sesuai. Setelah itu petugas berdiri menyerong dari langit-langit yang akan dibongkar. Jadi jangan tepat berada di bawahnya, tapi posisikan kita agak menyerong daripada langit-langit yang nanti akan kita bongkar. Tujuannya supaya pada saat kita tarik, puing-puing yang dari atas itu tidak jatuh menimpa ke kita sebagai petugas. Kemudian setelah langit-langit itu berlubang atau jebol, tarik ke bawah dengan menggunakan ujung lengkung gaitan. Jadi kita tarik ke bawah dengan sekuat tenaga, yaitu supaya plafon yang ada di atas itu bisa roboh dan kita bisa masuk ke dalam, atau kita bisa lihat ke sana apakah ada titik api atau ada sesuatu yang perlu diselamatkan. Baik, yang berikutnya adalah tahapan untuk membongkar atap. Bagaimana caranya? Yang pertama, ketok dulu atap yang akan kita bongkar menggunakan punggung kampak sebelum memulai membuka. Tujuannya kita untuk mengetahui atau kita memilih bagian mana yang akan kita bongkar apabila penutup atau atap bukan dari genteng. Jadi kalau penutup atapnya itu dari kayu atau dari bagian yang lainnya, itu kita getok dulu. Tujuan untuk supaya kita mengetahui bagian mana yang lebih mudah kita bongkar. Kemudian yang berikutnya, angkat penutup atap satu persatu atau genteng selebar yang kita inginkan atau yang kita perlukan. Setelah itu, potong pelapis atap mengelilingi sesuai bukaan atau penutup atap tersebut. Jadi setelah kita bongkar penutup atapnya, yaitu gentengnya atau misalnya sengnya, kemudian baru kita potong bagian pelapis yang ada di dalamnya sesuai dengan kebutuhan, agar supaya nanti pada saat kita masuk itu aman untuk kita. Kemudian setelah dilakukan pemotongan, kembali lagi kita bersihkan sisa-sisa potongan tadi, sisa puing atap tadi ke tempat yang aman. Tujuannya kembali untuk supaya kita sebagai petugas terhindar dari pada luka yang disebabkan oleh sisa-sisa potongan material tadi. Dan bagaimana caranya kita untuk melakukan peralatan possible entry. Yang pertama yaitu untuk peralatan-peralatan yang bertangkai kayu, pastikan bahwa tidak ada keretakan pada tangkai tersebut. Yang kemudian yang kedua, periksa apakah alat dengan gagang tersebut masih dalam kondisi yang kencang, jadi tidak ada longgar antara pegangan kampak dengan mata kampaknya misalnya. Kemudian yang berikutnya, jangan menambahkan cat, sebab cat tersebut nanti akan menutupi retakan-retakan yang ada di gagang tersebut, sehingga akan menyulitkan kita dalam hal perawatannya. Kemudian yang berikutnya adalah cantumkan tanda identitas dari alat tersebut. Misalnya alat A itu bahannya apa, kemudian setelah telah diperiksa kapan, terakhir kali diperiksa tanggal berapa, itu kita cantumkan label di situ. Tujuannya untuk memudahkan kita nanti pada saat perawatan selanjutnya, atau juga supaya perusahaan kita, grup jaga berikutnya nanti mengetahui bahwa alat ini masih dalam kondisi layak pakai atau tidak. Kemudian yang berikutnya yaitu perawatan mata pisau atau bagian yang tajam dari jenis alat-alat pemotong. Langkah yang pertama, periksa apakah mata pisau tersebut ada lubang atau ada rompal atau tidak. Jadi mata pisaunya itu kita periksa, pastikan bahwa masih dalam keadaan baik.
tidak ada yang rompal atau tidak ada lubang di mata pisau tersebut. Kemudian setelah itu kita minyaki supaya tidak terjadi karat. Kemudian jangan menambahkan cat kepada mata pisau karena akan menutupi apabila ada keretakan-keretakan yang terjadi setelah pemakaian. Kemudian mata pisau tersebut harus bebas dari karat. Dan setelah digunakan, asah kembali mata pisau tersebut supaya pada saat nanti akan kita gunakan di kemudian hari itu sudah alat dalam keadaan yang bagus. Yang ketiga yaitu untuk peralatan forcible entry yang permukaannya bercat atau berlapiskan, baik itu dilapisi cat ataupun dilapisi yang lainnya. Langkah yang pertama, tetap dalam keadaan bercat. Jadi kita periksa kondisi catnya seperti apa, masih bagus atau tidak, masih layak atau tidak. Karena kalau misalnya catnya sudah ada yang mulai mengelupas dan lain sebagainya, ada indikasi bahwa di situ ada kerusakan, segera perbaiki. Kemudian periksa kerusakannya, kalau ada kerusakan segera perbaiki, kalau tidak bisa diperbaiki kita ganti. Yang ketiga yaitu permukaan yang berlapis selain cat harus dibersihkan dengan lap dan dicuci dengan air sabun. Tujuannya untuk menghilangkan kotoran dan menghilangkan debu-debu pada saat setelah digunakan. Yang berikutnya yaitu perawatan untuk peralatan-peralatan yang bertenaga daripada forcible entry. Yang pertama, periksa apakah tombol start secara manual itu atau engine startnya itu masih dapat berfungsi dengan baik atau tidak. Kemudian periksa mata pisau dan peralatan yang lainnya. Periksa kabel-kabel listriknya apakah ada yang terkelupas atau tidak. Kemudian periksa mata pemotongnya masih dalam kondisi yang bagus atau tidak, tajam atau tumpul. Jadi pastikan semuanya dicek agar nanti pada saat akan kita gunakan peralatan-peralatan tersebut sudah dalam kondisi yang prima. Kemudian untuk menjadi perhatian bagi kita semua, bagi petugas pemadam kebakaran khususnya, yaitu sebelum kita melakukan operasi forcible entry atau kita masuk paksa menggunakan peralatan, pastikan terlebih dahulu kita buka dulu secara manual pintu, jendela dan lain sebagainya. Jadi tujuannya untuk meminimalisir kerugian. Yang kedua, bawalah peralatan-peralatan dengan aman supaya pada saat akan digunakan atau pada di jalan itu tidak membahayakan kita sebagai petugas ataupun masyarakat yang ada di sekitar. Kemudian apabila memungkinkan, daun pintu dan jendela dibuka setelah masuk untuk membuat jalan keluar yang aman. Jadi pada saat awal kita periksa tidak ada yang bisa dibuka secara manual, kemudian kita bikin akses untuk kita masuk ke dalam. Setelah kita masuk ke dalam, kalau misalnya ada beberapa pintu atau jendela yang bisa kita buka secara manual dari dalam, lebih baik kita buka. Tujuannya supaya nanti pada saat kita akan keluar masuk untuk membawa korban itu bisa menggunakan pintu yang aman, bukan yang dari kita jebol tadi. Tapi kalau misalnya memang tidak ada, ya dari situ jalan yang kita bikin. Kemudian berdirilah di samping sewaktu memecahkan kaca dan bersihkan gerigi-gerigi yang tajam yang tersisa pada frame jendela ataupun frame pintu supaya tidak membahayakan petugas, dan juga bersihkan sisa kaca yang berserakan di lantai. Kemudian setelah kita masuk ke dalam, bukalah balok-balok pintu overhead dengan posisi ke atas. Kemudian jika membuka tembok atau langit-langit, waspada terhadap kabel listrik. Jadi pada saat kita akan misalnya kita masuk harus lewat atap atau harus menjebol tembok, itu kita harus memastikan bahwa di situ sudah terhindar dari kabel-kabel listrik yang masih bertegangan yang membahayakan ke kita. Dan juga dari pipa-pipa, mungkin ada pipa gas atau pipa yang lainnya yang ada di bangunan tersebut. Kemudian setelah digunakan, semua peralatan setelah kita kembali ke markas atau kita kembali ke pos itu harus dibersihkan. Tadi bisa dicuci menggunakan sabun, bisa dibersihkan menggunakan pelumas dan lain sebagainya. Kemudian pastikan bahwa peralatan-peralatan yang memiliki
mata potong yang tajam setelah digunakan di pos atau di sektor atau di sudin, kita asah kembali supaya nanti pada saat akan kita gunakan peralatan sudah dalam keadaan yang ready. Kemudian untuk semua peralatan yang menggunakan power tool atau menggunakan arus listrik itu harus disesuaikan dengan jadwal perawatannya. Jadi untuk alat-alat yang menggunakan misalnya menggunakan generator atau menggunakan listrik itu harus ada pemeriksaan rutin, bisa dijadwalkan per 1 minggu sekali atau lebih bagusnya lagi setiap kali kita piket kita cek supaya selalu dalam keadaan yang siap. Oke, baik, demikian tadi sedikit mengenai forcible entry. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat untuk kita semuanya. Tentu saja saya sebagai manusia biasa masih banyak kekurangan di sana sini. Saya mohon maaf. Sekali lagi, semoga apa yang saya sampaikan tadi ini bermanfaat untuk kita semua. Baik, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damkar, 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 Jaya.